adik-adik semuanya. Haleluya. Mengucap syukur banget hari ini kita bisa bertemu lagi ibadah online. Cici Noni berharap kalian semuanya yang di sana yang lagi menonton acara ini semuanya sehat-sehat. Amin. Amin. Hari ini Cici Noni ditemenin Enjo. Mana gayanya tuh? Enzo ini anak berkat Tuhan, dia dikarunia Tuhan, dia bisa main kahun, dia bisa main drum, bisa main bass, bisa main sepeda, bisa main catur, bisa main monopoli, semuanya dia bisa ya. Hari ini Cici Noni mau memuji Tuhan bersama Enzo, cuman Enzo gak pakai suara karena dia pakai masker, dia pakai kahun yang dia bawa sendiri, dibopong sama dia tadi. Hari ini dia akan melayani Tuhan melalui kahunnya. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Tuhan, kami akan mulai ibadah ini, kami buka hati kami buka pikiran kami buka seluas-luasnya hati kami untuk mengundang Engkau masuk dalam hati kami. Kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita naikkan pujian Jesus is my best friend. Hari ini kita mau nyanyi lagunya semuanya bahasa Inggris nih ya. Kalau nggak tahu baca liriknya nanti ada di mana-mana deh, kalau nggak di kanan, kiri atau di bawah ya. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Ulang ya, Jesus. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Dari Sunday nih. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. One more time. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always good. He's always good to me. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Sekali lagi ya. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. He's always there. He's always there for me. He's always there. He's always there for me. Semangat banget loh Enzo ya. Oke, kalau Tuhan Yesus jadi sahabat kita, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Ada lagu yang bilang gini, LOV. Nanti kita pakai gerakan ya. Kalau ada kata-kata L begini, kalau ada O begini, ada V begini, kalau I-nya begini, love. Jadi kan ngomongin love kan, jadi LOVE. Aduh, nanti kan cepet tuh ya, Cici Noni bisa salah. Tapi kamu jangan ikutin Cici Noni ya, Cici Noni bisa salah. Soalnya tangannya harus cepet banget ya. Yuk kita katakan ICL. Ya, ICL. ICLO. LOV. LOVE.
salah ya, semuanya harus bisa ya. Siap ya, yuk. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love. Lagi ya. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Yo. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love. Semua orang membutuhkan kasih, sayang, dan cinta Tuhan. Tuhan is my best friend. Yuk, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, naikkan pujian kita. Shout to the Lord. Nyanyi dan bersoraklah. Semua dalam sikap berdoa, rasakan kebaikan Tuhan. Kalau perlu, taruh tanganmu di dadamu. At the
dan berdoa. Engkau nggak ada bandingannya Tuhan, tiada seperti Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau masih jadi nomor satu dari dalam hidup kami. Engkau menjadi sahabat kami Bapa. Hari ini Tuhan, kami masih ibadah online, kami belum ketemu satu dengan yang lain. Tapi kami tahu hadirat-Mu memeluk kami, kasih-Mu ada bersama dengan kami. Kami mau terus memuji dan membesarkan Engkau selama hidup kami masih ada. Selama nafas ini masih menghembuskan udara, biar nama Tuhan yang selalu kami sebut. Dan kami mau berdoa, kami akan mendengar firman Tuhan, biar hati kami menjadi tanah yang subur, diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom adik-adik Kids semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Cici yakin adik-adik sehat semua, tetap semangat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang seorang penabur. Nah, firman Tuhan terambil dari Matius 13 ayatnya yang pertama sampai yang ke-23. Matius 13 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-23. Tapi ini ayat adik-adik kan panjang. Jadi nanti kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-9. Adik-adik yang punya Alkitab ataupun punya HP, Alkitabnya dibuka, kita baca bareng-bareng. Cici baca dari sini, adik-adik ikuti yang ada di rumah. Matius ayat yang ke-13, kita akan mulai baca di ayat yang ke-3 sampai yang ke-9. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Adik-adik, bacaan yang barusan kita baca yaitu tentang seorang penabur. Seorang penabur yaitu menabur pada 4 jenis tanah. Tapi sebelum Cici melanjutkan ceritanya, Cici mau tanya, tapi adik-adik jawab sendiri. Adik-adik pernah enggak menanam tanaman? Mungkin itu bunga ataupun sayuran, ditanam mungkin di pot atau langsung ditanam di pekarangan rumah. Ada nggak yang pernah begitu? Nah, adik-adik bisa lihat sendiri. Kalau adik-adik yang pernah menanam tanaman, adik-adik bisa melihat bagaimana tanaman yang ditanam di tanah yang bagus. Apakah dia cepat bertumbuh atau kerdil atau bahkan mati. Nah, di perumpamaan ini kita akan mendengar bahwa seorang penabur ini menabur di 4 jenis tanah. Nah, pertama, seorang penabur menabur benihnya di pinggir jalan. Di pinggir jalan, dan ketika dia menabur di pinggir jalan, apa yang terjadi adik-adik? Ada seekor burung datang memakan benih itu. Dia makan benih itu, lalu benih itu tidak berbuah. Sayang adik-adik, jangankan berbuah, bertumbuh aja nggak sempat, karena ketika itu benih masih benih, dia langsung dimakan oleh burung. Itu burungnya datang mematok-matok, dia makan, dikiranya makanannya, dia makan, dan benihnya langsung habis dan tidak bertumbuh dengan baik. Lalu adik-adik, tanah yang kedua yaitu di tanah yang berbatu-batu. Si penabur datang menabur di tanah yang berbatu-batu. Lalu apa yang terjadi dengan tanaman yang di tanah yang berbatu-batu? Karena tanahnya banyak batuannya, banyak batu-batunya. Apa yang terjadi adik-adik?
tanaman tersebut memang bertumbuh, tapi apa yang terjadi? Akarnya tidak kuat, akarnya tidak kokoh. Malah dia pas ada matahari terik yang sangat panas, karena tidak kuat, dia jadi layu, dia mati. Dia tidak sempat berbuah adik-adik. Dia memang bertumbuh, tapi sedikit sekali, dia kecil. Tapi ketika matahari datang, dia layu, langsung mati. Lalu ketiga, yaitu si penabur menabur benihnya di semak duri. Nah, semak duri di sini adik-adik bukan seperti tumbuhan yang hanya berduri seperti biasa. Adik-adik kalau pernah melihat kaktus, tumbuhan, atau pernah melihat bunga mawar yang berduri, bukan seperti begitu adik-adik. Dia bukan hanya tanaman yang satu terus bertumbuh tinggi seperti begini, bukan. Semak duri yang dimaksud di sini adalah semak duri yang bertumbuh. Dia menjalar, dia dililit. Nah, apa yang dililit? Semua tanaman yang ada di sampingnya, yang ada di sekitarnya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Kasihan sekali benih ini. Benih ini memang tumbuh, tapi dia tidak kuat, dia tidak bertahan karena semak duri yang menghimpitnya. Karena semak duri ini lebih berkuasa dari tanaman yang lain, karena dia kuat, pertumbuhannya kuat, dia menjalar kemana-mana, dia melilit setiap tanaman yang ada di sekitarnya. Benih yang ditabur tadi kerdil, kecil, dia nggak sempat berbuah adik-adik. Lalu tanah yang keempat yaitu tanah yang baik. Tanah yang baik ketika ditabur benih, dia bertumbuh, bahkan dia menghasilkan buah yang banyak. Adik-adik bisa lihat di gambar di samping. Dia menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Waduh, tumbuhannya segar-segar, tumbuhannya gemuk-gemuk. Tidak ada yang layu sama sekali adik-adik. Tidak ada yang kerdil, nggak ada yang mati. Seperti yang adik-adik lihat di samping. Adik-adik, apa sih maksud perumpamaan ini? Apa pengertiannya buat kita semua? Nah, benih itu yang dimaksud adalah firman Tuhan. Benih yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan, dan tanah adalah hati kita. Nah, keempat jenis tanah ini berarti perumpamaan 4 jenis atau 4 bentuk hati manusia ketika dia merespon firman Tuhan. Nah, pertama adik-adik, benih yang ditabur di pinggir jalan, yaitu ketika adik-adik, ketika cici, atau ketika kita mendengar firman Tuhan, yaitu kita hanya mendengar saja dan tidak memperhatikannya. Contohnya adik-adik, ketika kita sedang beribadah di sekolah minggu, atau ketika kita sedang beribadah seperti ini, ibadah online, kita mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak memperhatikannya. Contohnya, malah kita main HP, atau kita pasang aja tuh YouTube, tapi kita main-main. Nah, seperti begitu adik-adik. Nah, ketika firman itu disampaikan, kita tidak memperhatikan. Kita hanya pasang, yang penting saya sudah nonton. Nontonnya juga nggak duduk diam, nggak tenang. Kita buka yang lain gitu. Nah, itu contohnya adik-adik. Lah, contoh yang kedua yaitu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita tidak mempraktekannya adik-adik. Kita tidak mempelajari firman itu. Contohnya, ketika kita di sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan, tapi firman yang kita dengar itu cukup sampai di situ aja. Malah di rumah kita nggak pernah baca Alkitab. Adik-adik pernah seperti itu nggak? Nah, adik-adik,
apa akibatnya tadi tanah yang kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan tapi kita tidak benar-benar memperhatikannya, kita malas membaca firman Tuhan, seperti benih yang ditabur di tanah yang berbatu. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, atau ketika ada hal-hal yang tidak mengenakan, kita langsung down, kita langsung putus asa. Nah, tapi adik-adik, di sini kita diingatkan bahwa kita jangan hanya sekedar dengar firman Tuhan, tapi kita terus mempelajarinya, yaitu melalui pembacaan Alkitab. Nah, ketiga yaitu benih yang ditabur di semak duri. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan ini? Yaitu adik-adik, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita tidak mempercayai firman itu. Pasti kita pernah berada pada posisi seperti ini adik-adik. Adik-adik yang pernah berpikir nggak begini, benar nggak sih nanti cita-cita saya tercapai dengan keadaan seperti begini? Saya aja sekolah online, saya aja tamat SMP, saya masuk sekolah baru, belum kenalan sama teman-teman. Gimana ya? Terus pelajarannya juga begini-gini terus, banyak tugas malah. Benar nggak saya bisa memiliki pengetahuan yang lebih baik nanti? Pasti kita adik-adik pernah berpikir begitu, atau malah memiliki keluhan-keluhan lain, atau adik-adik bersungut-sungut dengan keadaan-keadaan lain. Nah, perumpamaan seperti begini adik-adik, ketika seorang yang mendengarkan firman tapi dia tidak percaya bahwa benar-benar masa depan itu sungguh ada. Orang yang takut akan hari esok, orang yang selalu khawatir, dia bertumbuh sih, dia mendengarkan firman Tuhan sih, tapi apa yang terjadi? Ketakutan, kekhawatiran, takut akan hari esok, takut dengan keadaan yang ada di sekeliling, itu melilit dia seperti semak duri tadi, itu melilit, dan akhirnya dia tidak bisa bertumbuh, dia tidak mempercayai firman Tuhan itu. Adik-adik, ini contoh dari benih yang ditabur di semak berduri. Adik-adik di posisi mana? Ini udah 3 ya, yang di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, atau yang di semak duri. Ini udah 3. Poin yang keempat yaitu benih yang ditabur di tanah yang baik. Berarti artinya kita memiliki tanah yang baik, artinya hati kita yang baik, hati kita yang merespon firman Tuhan, hati kita yang mengaminkan firman Tuhan, bahkan kita melakukannya, sehingga kita menghasilkan buah yang baik. Kita menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat, yaitu ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dengan contoh apa? Yaitu kita rajin membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang tidak baik, kita tidak mudah bersungut-sungut, kita tidak mudah khawatir, atau kita tidak mudah marah-marah. Ya mungkin adik-adik pernah marah-marah kan karena di rumah terus aku disuruh terus sama mami sama papi. Enggak, kita tetap bersyukur dengan keadaan. Kenapa? Karena hati kita ditabur oleh kebenaran firman Tuhan, dan hati kita juga adalah merupakan tanah yang baik. Karena kita selalu mendengarkan dengan baik firman Tuhan, kita selalu memperhatikan dengan baik firman Tuhan, bahkan kita mempraktekannya. Adik-adik, itu firman Tuhan pada hari ini buat kita semua. Kita harus ingat, adik-adik tinggal memilih. Ini hati adik-adik berada di tanah yang
nomor berapa? Nomor 1 kah? Nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Kalau adik-adik masih berada di tanah yang berbatu-batu atau yang penuh semak duri ataupun seperti tanah yang di pinggir jalan, adik-adik jangan takut, adik-adik jangan sedih. Mulai sekarang adik-adik berubah dengan mendengarkan firman Tuhan ini. Atau kalau adik-adik sudah memiliki hati yang baik seperti tanah yang subur, adik-adik tetap pertahankan, adik-adik tetap semangat melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan, yaitu dari Roma 10 ayatnya yang ke-17. Ayo kita buka firman Tuhan, Roma 10 ayatnya yang ke-17, yaitu jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi ya, Cici bacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jangan lupa ayat hafalannya. Sekali lagi, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar tentang perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benihnya di tanah. Tuhan Yesus, kami mau menjadi dan memiliki hati seperti tanah yang subur, dan kami mau memperhatikan kebenaran firman Tuhan supaya kami anak-anak-Mu sekolah minggu dimanapun berada, kami menjadi anak-anak yang memiliki buah yang baik, bisa menjadi berkat, dan kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berkati juga Tuhan kedua orang tua kami, dan apapun keadaan kami hari ini, biarlah kami semua di dalam keadaan sehat, sehingga kami tetap semangat Tuhan menjalani hari-hari kami, dan kami boleh bersama-sama untuk beribadah. Tuhan Yesus, kami tetap mengucap syukur dengan keadaan kami yang kami alami sekarang ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu adik-adik pada ibadah G-Kids selanjutnya, dan pada ibadah offline kalau sudah bisa bertemu muka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.